Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat untuk belajar hari ini ya. Nah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba diperhatikan dulu lingkungannya. Udah bersih belum? Nah. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran kita harus memulai dengan doa. Fadil, pimpin doa Pak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, nah kalian ini kan generasi penerus bangsa. Untuk generasi penerus bangsa sangat penting untuk kita meningkatkan sikap nasionalis. Nah, untuk meningkatkan sikap nasionalis, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Devita. Bagaimana? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Hari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, aku absen dulu ya. Devita, Kalista, Hanifah, Jofar, Akbar, Fadil, Nandes, Regi, Surya, Di, Amel, Jona. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran dana. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti Ibu akan sediakan gambar dan juga video tentang sistem peredaran darah dan organ-organnya serta fungsinya. Setelah mengamati gambar tersebut, kalian diharapkan dapat menguraikan organ peredaran darah dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan, kemudian dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ peredaran darah. Hari ini kita bukan cuma belajar tentang IPA
tentang bahasa Indonesia. Nanti kita akan bahas tentang sekilas tentang pantun. Nah, jadi nanti Ibu ada kasih penjelasan sedikit tentang pantun. Nah, dari penjelasan Ibu diharapkan kalian dapat menerangkan tentang apa itu pantun dan isi dan amanat dari pantun tersebut. Oke, yang pertama kita bahas tentang sistem peredaran darah. Ada di sini yang pernah olahraga, nak? Ada. Biasanya kalian olahraga apa aja? Lari, terus bersepeda, kemudian bola sepak. Nah, Ibu mau tanya, waktu kalian melakukan olahraga itu, kalian apa yang kalian rasakan? Capek, keringetan, ngos-ngosan nggak? Ya. Rasa deg-deg nggak? Ya. Jadi semua yang kalian rasakan itu adalah bentuk respon tubuh kalian terhadap aktivitas yang kalian lakukan. Nah, jadi semua aktivitas yang mendorong atau yang meningkatkan detak jantung itu gunanya untuk melancarkan peredaran darah. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu dan bagaimana sistem peredaran darah, sekarang Ibu mau jelasin dulu apa itu darah. Ada yang tahu kan darah? Tahu kan? Pernah lihat darah, nak? Pernah. Warna apa darah? Merah. Nah, darah itu, nak, bukan cuma kalau misalnya kita luka terus keluar darahnya, atau misalnya mendonorkan darah hanya sebatas darah. Nah, mungkin pemahaman kita hanya sebatas itu aja tentang darah, ya kan? Pasti kalian nggak tahu sebenarnya darah itu apa sih gunanya, kan? Ada nggak yang tahu apa gunanya darah? Oke, jelasin ya. Darah itu adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dalam tubuh dan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, jadi dari penjelasan tadi nih, berarti kita udah ketemu kan apa fungsi darah. Yang pertama apa tadi? Mengirimkan zat-zat tubuh. Yang kedua membawa oksigen. Yang ketiga membawa sisa hasil metabolisme. Nah, jadi darah ini sangat penting untuk tubuh kita. Nah, darah ini bisa nggak lancar atau bersirkulasi dalam tubuh kita kalau nggak pakai organ? Enggak, dibutuhkan organ nggak? Ya. Dibutuhkan organ kan? Nah, jadi kalau misalnya darah ini mengalir, biasanya darah mengalir dengan dua sistem. Yang pertama ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ini sajikan gambar sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Dia ada nomor-nomornya kan nih. Dari nomor 1, ini nomor 1, nomor 2, 3, bisa dilihat ya, dikasih tahu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keterangannya ada di sini. Nah, yang mana Bu sistem peredaran darah kecil? Sistem peredaran darah kecil dimulai dari sini sampai ke sini. Nah, berarti kita mulai dari nomor 3, 10, 8, 11, 2. Nomor 3 tadi apa, nak? Bilik kanan. Nomor 10, arteri pulmonalis. Nomor 8, paru-paru. 11, vena pulmonalis. Serambi kiri. Jadi kita mulai dari nomor 3 kan? Berarti ini adalah bilik kanan. Nomor 10, arteri pulmonalis. Nomor 8 ada paru-paru. Nomor 11 ada vena pulmonalis. Yang kedua ada serambi kiri. Berarti urutan dari peredaran
mulai dari bilik kanan masuk ke vena arteri pulmonalis, kemudian dialirkan masuk ke dalam paru-paru, lalu dialirkan masuk ke dalam vena pulmonalis dan berakhir di serambi kiri. Sistem peredaran darah besar kita mulai tadi tengok sini. Mulai dari angka 4, 12, 6, 7, 5, dan 1. Yuk kita lihat apa sih nomor 14 itu? Nomor 4, 12, 6, 7, 5, dan 1. Yuk kita lihat. Nomor 4 apa nak? Bilik kiri. 12 aorta. 6 arteri. 7 tubuh, seluruh tubuh. 5 vena, 1 serambi kanan. Yuk kita mulai dari bagan ya. Tengok nomor 4, yang mana nomor 4? Nih. Ini tadi apa namanya? Bilik kiri. Masuk kita ke nomor 12. Apa ini? Aorta. Dari 12 kita masuk ke nomor dari sini kita masuk ke nomor 12. Apa itu? Aorta. Dari nomor 12 kita jalan ke nomor 6. Apa nomor 6? Arteri. Dari arteri darahnya jalan ke nomor 7. Apa itu nomor 7? Seluruh tubuh. Dari nomor 7 kita jalan ke nomor 5. Apa itu? Vena. Dari nomor 5 kita jalan ke nomor 1. Serambi kanan. Serangga, pembuluh darah. Sistem peredaran darah besar ini, darah yang mengalir itu dari bilik kiri, itu terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen, itu terjadi di seluruh tubuh. Nah, jadi bisa kita lihat apa tadi bedanya. Ini tadi kita bilang apa nomor 7? Seluruh tubuh. Tahu nomor 9 ini apa nak? Kepala dan tangan. Kalau peredaran darah kecil berarti dia nomor 8 apa? Paru-paru. Jadi apa Bu bedanya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Peredaran darah kecil, pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui darah itu diolah di paru. Hanya sampai di paru-paru, makanya dia disebut peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar, pertukaran karbon dioksida dan oksigen di dalam darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Makanya dikatakan dia peredaran darah besar. Nah, dan kalau peredaran darah besar itu banyak mengandung oksigen. Sedangkan peredaran darah kecil banyak mengandung karbon dioksida. Nah, jadi kan tadi udah kita bahas nih, kalau dalam sistem peredaran darah itu kita butuh organ. Tahu nah apa organ-organ peredaran darah? Enggak. Organ peredaran darah. Yang pertama jantung. Yang kedua pembuluh nadi. Yang ketiga paru-paru. Ada yang nggak punya jantung di sini nak? Nggak ada, semua punya jantung kan? Nah, pernah nggak nonton sinetron? Pernah. Kalau misalnya dia kena serangan jantung, biasanya kayak gini dia kan, katanya gitu, ya kan? Dan tahu posisi jantung itu di rongga dada sebelah kiri. Makanya kalau kalian lihat di sinetron itu orang yang kena serangan jantung, pasti dia selalu pegang gini. Aduh katanya.
karena jantungnya ada di sebelah Kiri. Misalnya nih kalian kan masih ABG nih, misal kalian bilang nanti kayak gini, aduh sakit kali hatiku, kalian bilang, padahal yang kalian pegang itu jantung, berarti yang benar nggak itu? Salah kan? Salah nggak anakku? Salah. Udah tahu ya kalau jantung itu posisinya di sebelah Kiri. dada sebelah kiri. Nah, gua ada gambar jantung, bentar ya dulu ya. Ditunjukkan. Bagus dulu ya. Jantung ini adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yes, ke seluruh tubuh. Nah, coba lihat. Jantung ini ada bagian-bagiannya kan ternyata. Nah, jadi jantung ini sebenarnya jantung kita ini terdiri dari 4 bagian. Yes, 4 bagian. Yang pertama atrium kanan, yang kemudian atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Yang mana itu Bu? Atrium kanan, atrium kiri? Yang ini. Ini atrium kanan. Yang sebelah sini atrium kiri. Sebelah bawah ventrikel kiri. Yes. Sebelah bawah ventrikel kanan. Nah, kalau jantung ini, kita lihat nih, ini jantung. Tahu nggak ukuran jantung itu ternyata sekepal tangan kita. Coba tunjukkan kepal tangannya. Nah, jadi ukuran jantung kalian itu sebenarnya seukuran inilah jantung kalian. Bisa diperkirakan seukuran ini. Kalau ibu nih segini, kalau tangan ibu, berarti jantung ibu seukuran kecil inilah jantung ibu. Nah, jadi kalau jantung ini tuh mereka itu banyak. Ini dilapisi sama otot-otot. Nah, otot ini dinamakan dengan miokardium. Oke. Nah, ibu ada lengkapnya gambar mana bagian-bagian yang sebenarnya yang terdapat dalam atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel. Kita lihat. Jadi tadi itu di sebelah sini apa? Serambi. Sebenarnya di sebelah sini adalah serambi kiri. Sebelah sini serambi kanan. Sebelah sini kiri kanan. Yang sini kiri. Nah, jadi antara bilik serambi kanan dengan bilik kanan itu ada sekatnya. Sekatnya namanya katup. Nah, jadi katup ini yang mencegah percampuran darah antara serambi kanan masuk ke bilik kanan. Karena udah ada nih kamar-kamarnya, jadi dia nggak akan salah alur. Misalnya nih, kalau misalnya nggak ada katup ini, bisa aja turunan darah ini dari serambi kanan, total masuk ke bilik kanan. Padahal kan urutannya harusnya dari serambi kanan ke bilik kiri. Nah, jadi katup ini gunanya untuk mencegah salahnya pertukaran darah tersebut. Oke. Yang kedua tadi kita udah bahas apa? Pembuluh nadi. Tubuh kita ini banyak sekali pembuluh nadi. Bahkan jumlahnya sangat banyak, jumlahnya sampai ribuan. Nah, jadi ini semua ini yang warna biru, yang warna merah ini semuanya adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi dalam tubuh kita ini ukurannya kecil sekali, dan dia itu berbentuk seperti tabung. Nah, jadi di dalam tabung itu nanti ada pertukaran darah yang nanti akan dimasukkan ke dalam jantung. Nah, ini jantung. Coba lihat gambarnya, ini jantung, ini pembuluh darah. Nanti melalui pembuluh darah inilah makanya darah kita itu bisa sampai ke jantung. Nah, jadi pembuluh nadi ini ada 3. Karena yang bikin gini kamu buat. Jadi pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama ada pembuluh
Yes, pembuluh nadi. Yang kedua pembuluh darah. Pembuluh balik. Dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Nah, karena coba kita lihat gambarnya nih, kecil banget nggak ini? Kecil kan? Bahkan dari gambar aja bisa kita lihat kalau pembuluh darah itu sebenarnya kecil sekali dan halus. Nah, jadi gimana cara kita melihatnya langsung? Nggak bisa kan? Ibu tunjukkan seperti apa sebenarnya pembuluh darah. Oke. Ada 3 pembuluh darah. Yang pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri. Yang ketiga ada pembuluh balik yang disebut dengan vena. Dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Di mana posisi pembuluh kapiler? Warna apa? Coba. Warna pink. Iya, warna pink. Pembuluh kapiler. Jadi pembuluh nadi itu adalah pembuluh yang membawa di balik pembuluh nadi ya. Ini sama dengan pembuluh nadi. Vena sama dengan pembuluh balik. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dari sini. Dia bawa keluar dari jantung, kan tengok panahnya. Di sini posisi jantung nih. Darah ini dibawa menuju di sini ada posisi seluruh tubuh. Jadi darah itu tadi apa katanya? Membawa oksigen dari jantung keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Nah, sedangkan pembuluh balik adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Udah seluruh tubuh nih tadi kan? Oke. Nah, tadi dari jantung dibawanya kan? Dari jantung dibawanya menuju ke seluruh tubuh. Nah, dari sini nanti ada lagi pertukaran darah. Itu tadi kan di dalam darah ada oksigen dan karbon dioksida. Jadi darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida itu dari seluruh tubuh ini tadi dibawa jalan-jalan dia dibawa menuju ke jantung. Nah, terus tuh apanya gunanya pembuluh kapiler itu? Pembuluh kapiler itu gunanya untuk pertukaran dua zat, oksigen dan karbon dioksida, di mana kalau misalnya ini pembuluh kapiler itu ukurannya sangat kecil dan tipis, Ada paru, yang terakhir ada paru-paru. Coba perhatikan gambar ini. Kalian tahu jadinya berapa sebenarnya jumlah paru-paru? 2, 4, 3. Coba lihat gambarnya. Berapa sebenarnya jumlah paru-paru? 2. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi dalam paru-paru ini ada cabang-cabang tipis namanya alveoli. Nah, di alveoli ini juga terdapat jaringan halus kapiler. Nah, kalau misalnya nih, zoom. Ini tadi bentuk cabang-cabangnya kan, banyak banget nih cabang-cabangnya ini. Tahu nggak? Nah, ini kalau dari ujung sini sampai ke sini ukurannya bakalan makin kecil. Misal nih, udah kayak macam gini. Waktu diangkat dia lebar nggak nih? Makin ke ujung makin kecil kan? Nah, seperti itu juga pembuluh yang terdapat dalam paru-paru. Jadi dari ujung sini sampai sini seberapa banyak puluh ini sampai ribuan katanya. Nah,
semakin ke ujung dia nak, ukurannya semakin kecil. Nah, di dalam ujungnya ini terdapat yang namanya alveoli. Ini gambaran dari alveoli. Nanti misalnya nih udah datang nih, udah dialirkan darah kan ke paru-paru, sudah dipompa oleh paru-paru. Misalnya ini ada kan titik-titik warna merah, inilah yang disebut dengan alveoli. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Nah, jadi ibu nih ada kasih mau tampilkan video pembelajaran untuk kalian. Kok besar? Tahu ya maksudnya? Ibu bagi kalian dalam kelompok. Mau bagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi semua yang satu baris ini satu kelompok. Supaya kalian bisa jawab LKPD itu, ibu mau kasih satu video pembelajaran. Nah, untuk menjawab LKPD itu kalian perlu dua sumber. Yang pertama dari penjelasan ibu yang sudah ibu jelaskan, dan yang kedua dari video yang ibu sajikan. Maka amati dengan baik video yang ibu sajikan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Tahukah kamu apa itu darah? Darah adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi mengirimkan zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengangkut bahan-bahan kimia hasil sisa metabolisme tubuh. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Lalu, apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa saja fungsi organ peredaran darah manusia? Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, tahukah kamu bahwa darah dalam tubuh dapat mengalir karena bantuan organ-organ tubuh? Apa sajakah organ-organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah? Dan apa sajakah fungsi atau peranan organ-organ peredaran darah manusia? Organ-organ peredaran darah tubuh manusia yaitu yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung
dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Organ ini sangat penting dalam sistem peredaran darah tubuh. Pembuluh darah dalam tubuh terdapat 3 jenis. Yang pertama, pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Dan yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian, pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Dan yang terakhir merupakan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan ujung cabang terkecil dari pembuluh darah. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga merupakan organ yang sangat penting dalam sistem peredaran darah. Paru-paru memiliki peranan sebagai penyuplai oksigen ke dalam seluruh tubuh. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui organ pernapasan. Tahukah kamu bahwa di dalam paru-paru terdapat ribuan cabang yang berbentuk tabung? Ribuan cabang yang berbentuk tabung tersebut semakin ke ujung, maka ukurannya semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil tersebut terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing dari alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler tersebut merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, adik-adik, sangat penting bagi kita untuk memelihara organ peredaran darah. Cara memelihara organ peredaran darah yaitu yang pertama, berolahraga, yang kedua, mengkonsumsi makanan yang baik untuk peredaran darah tubuh seperti beet, kunyit, dan lainnya. Yang ketiga, minum banyak air. Yang keempat, menjaga berat badan. Dan yang kelima, menghindari stres. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai membahas mengenai sistem peredaran darah manusia dan organ-organ peredaran darah beserta fungsinya. Diharapkan kalian sudah memahami materi tersebut ya. Selamat belajar adik-adik. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Kan tadi udah Ibu sajikan kan video pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Ibu kan udah kasih AKPD kan? Udah. Nah, jadi dari penjelasan Ibu dan dari video yang sudah Ibu sajikan, kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut dimulai dari sekarang. Ibu kasih durasi waktunya 5 menit. Apa aja ya, Bu? Alamak. Ya. Mengalirnya darah ke
Nah, udah kan tadi udah ngasih LKPD gimana? Anak-anak udah siap belum? Nah, jadi tadi ada 3 soal kan? Tiga. Soal pertama dibacakan dari kelompok 1. Dengerin jawab temannya. Baca dulu pertanyaannya, Pak. Bolehkah mengukur sistem peredaran jawab sistem peredaran darah adalah proses mengalir darah ke seluruh tubuh. Ya benar ya. Sistem peredaran darah adalah proses mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Nomor 2. Siapa kelompok 2? Jawab. Jawab. Akbar. Nah, dia mereka nomor 3. Hebat, bacakan. Nomor 3 milik kiri, kepala dan tangan. 2 paru-paru, 3 milik kiri. 4 milik kanan, 5 serambi kanan, 6 serambi kiri, 7 arteri pulmonalis, 8 vena pulmonalis, 9 ortal, 10 pena, 11 arteri. Ya, benar ya.
Semua itu tadi bagian dari organ peredaran darah. Bio benar di kelompok 2, tepuk tangan dulu. Nomor 3. Dulu ya. Kamu coba. Ya benar ya, pembuluh nadi adalah disebut dengan arteri yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya benar. Pembuluh nadi. Semangat kawan-kawan. Ya. Ya benar ya. Pembuluh darah balik adalah vena dan membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jawaban kelompok 4 benar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tangan bang. Oke. Kita lanjut ya. LKPD-nya boleh dikumpul sama ibu. Oke, nah jadi karena ini kita pelajari kan, sudah kita pelajari tentang sistem peredaran darah. Jadi penting untuk kita menjaga organ peredaran darah. Yang pertama tadi apa? Berolahraga. Makan makanan yang baik untuk peredaran darah. Minum banyak air. Jangan berat badan. Yang terakhir menghindari stres. Ya. Nah, jadi dalam memelihara kesehatan tubuh itu kita dapat mengungkapkannya melalui pantun. Jadi tahu nggak apa itu pantun? Apa pantun? Puisi. Pantun adalah puisi. Puisi lama berbentuk. Puisi berbentuk Melayu. Apa ciri-ciri puisi? Berimbang A B terdiri atas sampiran dan isi. Terdiri atas 4 baris. Setiap satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, jadi soal sama kalian dari pembelajaran tentang sistem peredaran darah dan pantun. Palingan nanti ini kok musi-musi aja tar. Coba lihat dalam soal itu ada berapa soal, Nak? 3. Coba lihat ada berapa jumlah soal? 5. 3 soal pilihan
Tulisin namanya, nanti buku biar bisa ibu balikkan. Namanya harus ada, nama harus ada. Jadi semua namanya. Dapat kena rekam. Jawaban. Satu. C. Randy. Iya lah, boleh ini baru boleh diisi. Silang yang ganda. Jangan ada yang ngomong. Ya. Udah siap, Nak? Udah, Bu. Kumpulkan sama ibu jawabannya ya. Teratur ya, Nak. Tuh ya. Nah, kan hari ini kita udah belajar tentang sistem peredaran darah dan paru. Jadi, kesimpulannya hari ini, sistem peredaran darah adalah proses mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Iya, di proses mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah tadi ada berapa? Dua. Dua. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Iya, benar. Organ-organ peredaran darah ada berapa? Ada tiga. Iya, tiga. Yang pertama apa? Jantung. Pembuluh nadi. Paru. Iya, benar. Ada tiga organ peredaran darah: jantung, pembuluh nadi, dan paru. Dan ada beberapa cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama tadi apa? Berolahraga. Iya, berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang dapat memelihara peredaran darah tubuh. Yang ketiga, banyak minum air. Yang keempat, menghindari stres. Yang kelima, menjaga berat badan. Iya. Nah, dalam mengungkapkan rasa syukur kita terhadap kesehatan, kita dapat mengungkapkan melalui pantun. Apa tadi pantun? Pantun adalah puisi lama yang isinya dengan yang dikatakan dengan nada Melayu. Apa ciri-ciri pantun tadi? Yang pertama, bersaja AB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, terdiri atas sampiran dan isi. Yang keempat, satu baris itu terdiri berapa kata? Iya, 8 sampai 12 suku kata. Oke, hari ini pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah dan pantun itu sudah
sudah selesai. Nah, jadi minggu depan materi kita adalah sistem peredaran darah pada hewan dan juga ciri-ciri dan contoh-contoh pantun. Oke, hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Fadil, tenang dulu ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh Abang Akbar. Ya Pak, maju ke depan. Iya, Bang. Sampai Maruti 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Maroke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, makasih ya Pak. Makasih, Nino. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan kita pulang, alangkah baiknya pembelajaran kita ditutup dengan doa. Ayo, Kak Devita pimpin doa. Oke, Fadil siapkan nak. Om diri. Siap.